Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sri Setiawati dan teman-teman semua yang saya cintai. Selamat pagi, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Liastiana, Juju Komalasari, Delva Salsabila, dan Hana Christine. Pendidikan bukan hanya persoalan ke sekolah atau ke kampus lalu mendapatkan ijazah, tapi soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Dan pada kesempatan hari ini, kami akan sharing kepada teman-teman, mudah-mudahan dapat menambah wawasan pada pagi hari ini. Kami akan mempresentasikan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi mengenai yang pertama, Sistem Pelaporan SPT PPh Pribadi Karyawan, yang kedua, Sistem Pelaporan SPT PPh Badan atau Perusahaan. Bagaimana sih cara lapor SPT tahunan secara online? Tapi sebelum kita masuk ke bagaimana cara lapor SPT tahunan secara online, mari kita simak dulu apa pengertian dari SPT. SPT atau surat pemberitahuan adalah laporan pajak yang disampaikan kepada pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak. Melaporkan pelunasan atau pembayaran pajak yang sudah dilakukan, baik secara personal maupun melalui pemotongan penghasilan dari perusahaan dalam jangka waktu 1 tahun. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai sistem pelaporan SPT pribadi karyawan orang pribadi. Ada 3 jenis SPT tahunan OP. Yang pertama ada 1770SS, yang kedua 1770S, yang ketiga 1770. Nah, dari ketiga jenis SPT tahunan OP ini apa sih masing-masing pengertiannya? Mari kita simak. Pengertian dari formulir SPT 1770SS adalah jenis SPT tahunan untuk perseorangan atau wajib pajak dengan penghasilan tahunan kurang dari atau sama dengan 60 juta. Formulir jenis ini ditujukan untuk karyawan yang hanya bekerja pada satu perusahaan atau instansi dan sudah bekerja minimal 1 tahun. Yang kedua, formulir SPT 1770S merupakan jenis SPT tahunan khusus untuk pribadi yang memiliki penghasilan tahunan lebih dari 60 juta. Formulir jenis 1770S ini digunakan untuk pegawai yang bekerja di satu atau lebih perusahaan dalam kurun waktu 1 tahun. Artinya, meski penghasilan bruto sang pegawai di bawah 60 juta per tahun, pegawai yang bekerja di lebih dari satu perusahaan tetap melapor pajak dengan menggunakan formulir jenis ini. Yang ketiga, formulir SPT jenis 1770. Formulir ini merupakan formulir yang digunakan oleh wajib pajak perseorangan dengan status pekerjaan sebagai pemilik bisnis atau pekerja yang memiliki keahlian tertentu dan tidak memiliki ikatan kerja. Kata kunci pada formulir ini adalah penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas. Jika wajib pajak memiliki penghasilan jenis ini, maka wajib hukumnya menggunakan formulir ini. Meskipun wajib pajak mempunyai penghasilan lain semisal penghasilan dari pekerjaan atau penghasilan pasif seperti dividen atau bunga, wajib pajak tetap harus menggunakan formulir 1770. Ada beberapa cara untuk lapor SPT tahunan OP maupun SPT badan. Yang pertama, secara offline, datang langsung ke KPP. Yang kedua, secara online, menggunakan aplikasi online, DJP online, maupun online pajak. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana cara lapor SPT online, kita wajib untuk memiliki EFIN. Apa sih itu EFIN? EFIN atau Electronic Filing Identification yang digunakan untuk mengaktifasi akun e-filing. Aktivasi EFIN bisa dilakukan dengan mendatangi KPP terdekat. Tetapi, apabila kondisi lagi COVID seperti ini dan KPP tidak menerima tatap muka langsung, maka bisa menggunakan email ke KPP terdaftar masing-masing. Apa saja sih syarat-syarat permohonan EFIN? Untuk yang OP, yang pertama, isi formulir permohonan EFIN. Yang kedua, kartu NPWP. Yang ketiga, kartu identitas diri pengurus, KTP bagi warga negara Indonesia atau KITAS atau kitab bagi warga negara asing. Yang keempat, surat penunjukan. Untuk yang badan, yang pertama, isi formulir permohonan EFIN.
Yang kedua, kartu NPWP atau SKT, surat keterangan terdaftar wajib pajak badan. Yang ketiga, kartu NPWP atau SKT atas nama pengurus yang bersangkutan. Yang keempat, kartu identitas diri pengurus, KTP bagi warga negara Indonesia atau KITAS atau kitab bagi warga negara asing. Yang kelima, surat penunjukan pengurus yang mewakili dari wajib pajak badan. Nah, ini dia contoh dari formulir permohonan EVIN. Teman-teman bisa lihat di bagian atas ada 2 kotak, yaitu orang pribadi atau badan. Apabila teman-teman mau mengajukan permohonan EVIN orang pribadi, maka teman-teman centang bagian orang pribadi. Kemudian masuk ke bagian A, yaitu identitas wajib pajak. Teman-teman masukin NPWP, nama, tempat lahir, warga negara, tanggal lahir, dan NIK. Kemudian masuk ke bagian B, identitas wakil wajib pajak hanya diisi oleh untuk wajib pajak badan. Artinya, ini hanya diisi untuk apabila teman-teman mau mengajukan permohonan EVIN badan. Kemudian yang ke C, telepon dan alamat email. Pastikan teman-teman masukin telepon dan alamat email itu yang aktif. Kemudian bisa langsung ke bagian bawah, tanggal. Sebelum tanggal kita isi daerah tempat kita tinggal, kemudian tanggal di mana kapan kita mau mengajukan permohonan EVIN. Kemudian tanda tangan, nama pemohon, dan jabatan. Jabatan hanya untuk yang badan. Kemudian setelah persyaratan lengkap dan pengisian formulir permohonan EVIN lengkap, maka kita bisa langsung mengajukan permohonan EVIN. Langkah-langkah mengajukan permohonan EVIN bisa menggunakan 2 cara, yaitu bisa secara online dan bisa secara offline. Yang secara offline, yang pertama, teman-teman bisa langsung ke KPP terdekat, tidak harus ke KPP terdaftar untuk yang orang pribadi. Artinya, contohnya seperti saya terdaftar di KPP Sukoharjo dan saya tidak perlu ke KPP Sukoharjo untuk mengajukan permohonan EVIN, melainkan saya bisa ke KPP terdekat dekat tempat saya tinggal, contohnya di KPP Tebet. Kemudian yang kedua, dokumen persyaratan diproses oleh KPP. Yang ketiga, mendapatkan EVIN saat itu juga. Artinya, saat itu teman-teman mengajukan permohonan EVIN dan diproses oleh KPP, nah saat itu juga teman-teman sudah mendapatkan kode EVIN-nya. Kemudian yang secara online, teman-teman yang pertama bisa email dokumen persyaratan ke KPP terdaftar. Yang kedua, mendapat balasan email dari KPP dan terlampirlah kode EVIN. Nah, ini dia teman-teman contoh dari kode EVIN. Mau teman-teman menggunakan cara offline maupun online, hasilnya sama seperti ini. Nah, ini ada kode EVIN ya. Di sini ada kodenya. Nah, setelah teman-teman mendapatkan kode EVIN, maka harus diaktifasi terlebih dahulu. Langkah-langkah aktivasi EVIN. Yang pertama, buka djponline.pajak.go.id. Kemudian ada tulisan titik-titik-titik, itu artinya teman-teman masukin nomor NPWP, kemudian kata sandi, kemudian kode keamanan. Tetapi karena teman-teman baru mau aktivasi, maka klik yang bagian belum registrasi. Kita registrasi terlebih dahulu. Setelah klik yang bagian belum registrasi, maka tampilannya akan seperti ini. Kita masukin nomor NPWP dan nomor EVIN yang telah kita dapat dari KPP tadi. Kemudian masukin kode keamanan, kemudian disubmit. Setelah disubmit, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nama dan email ini otomatis karena nama, email, nomor telepon yang sudah teman-teman daftarkan tadi yang di formulir permohonan EVIN. Kemudian masukin kata sandi. Ini teman-teman masukin kata sandi yang baru ya. Kemudian konfirmasi kata sandi, kemudian masukin kode keamanan. Setelah masukin kode keamanan, teman-teman submit. Setelah disubmit,
kemudian sudah sukses dan terkirim ke email yang teman-teman tadi daftarkan. Nah, kita buka email, maka akan muncul registrasi akun seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat ada tulisan aktivasi akun yang kotak biru, maka teman-teman klik yang di situ. Setelah diklik, maka akun sudah aktif dan sudah bisa menggunakan akun DJP online untuk lapor. Nah, gimana sih langkah-langkah lapor SPTOP menggunakan DJP online e-filing? Teman-teman bisa buka djponline.pajak.go.id. Kemudian masukin NPWP, masukin kata sandi, kode keamanan, kemudian langsung bisa login karena tadi teman-teman sudah aktivasi. Setelah login, nah ini ada contoh setelah masukin NPWP, password dan kode keamanan, contohnya seperti ini. Setelah diklik login, maka muncul tampilan seperti ini. Ada informasi, dashboard, profil, bayar, lapor, layanan. Karena kita mau lapor, maka kita klik yang bagian lapor. Setelah klik bagian lapor, maka akan tampil seperti ini. Kita bisa lapor menggunakan e-filing ataupun e-form. Tapi di sini saya akan menjelaskan yang menggunakan e-filing. Kemudian klik e-filing. Setelah klik e-filing, kemudian tampilan seperti ini. Ada arsip SPT, buat SPT, draft SPT, dan bantuan. Kemudian teman-teman klik yang buat SPT. Setelah klik buat SPT, kemudian ada tampilan seperti ini. Nah, di sini saya akan memberikan contoh untuk SPT 1770 SS. Makanya pertanyaannya adalah, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Tidak. Apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Jawabannya tidak. Dan apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta? Jawabannya adalah ya. Kemudian kita klik SPT 1770 SS yang bagian bawah. Setelah diklik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat ini ada tulisan isi data formulir. Nah, ada tahun pajak. Kita bisa pilih mau lapor tahun berapa. Kemudian status SPT. Bisa normal, bisa pembetulan. Normal itu artinya kita belum pernah lapor sama sekali, baru mau pertama kali lapor. Untuk yang pembetulan artinya teman-teman udah pernah lapor dan ada kesalahan sehingga teman-teman harus membetulkan. Kemudian klik selanjutnya. Nah, ini dia adalah contoh isi data formulir ya teman-teman. Contoh isi data formulir di sini saya kasih contoh tahun 2016, status SPT normal. Kemudian diklik selanjutnya. Setelah diklik selanjutnya, maka akan muncul tampilan isi SPT, teman-teman. Nah, di sini teman-teman disuruh untuk isi SPT sampai lengkap. Setelah sudah lengkap, teman-teman bisa submit, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Jenis formulir, tahun pajak, pembetulan, status SPT, catatan, dan ada tulisan ambil kode verifikasi di sini. Ini artinya kita klik di sini, kemudian kode verifikasinya akan dikirim ke email. Teman-teman di sini sampai sini teman-teman klik bagian kotak kuning yang ada tulisan di sini. Setelah diklik maka akan muncul ke email. Kemudian kita buka email yang tadi kita daftarkan. Nah, contoh kode verifikasinya seperti ini teman-teman. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan kode verifikasinya, kemudian kita masukin kode verifikasi. Setelah kita masukin angkanya, kemudian klik kirim SPT. Setelah klik kirim SPT, maka buka email dan pastikan Anda sudah menerima tanda terima elektronik SPT tahunan. Silahkan dicetak dan disimpan. Nah, ini yang bagian ini ada contoh
BPE atau bukti penerimaan elektronik atau bukti lapor bahwasanya teman-teman sudah melaporkan SPT tahunannya. Kemudian jangan lupa untuk menyimpan NPWP, nomor EVIN, alamat email, dan password, serta password DJP online yang akan digunakan untuk melaporkan SPT tahunan berikutnya. Untuk note ya teman-teman, lapor SPT tahunan OP itu wajib. Lapor paling lambat akhir bulan Maret atau 3 bulan sejak berakhirnya masa pajak. Apabila telat lapor, maka akan kena sanksi administrasi sebesar 100.000. Yang kedua, saya akan menjelaskan sistem pelaporan SPT PPh Badan atau perusahaan. Nah, apa sih pengertian dari SPT Badan? SPT Badan adalah surat yang digunakan untuk melaporkan pembayaran pajak objek dan bukan objek pajak, harta, dan kewajiban perusahaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jenis SPT tahunan. SPT 1771, SPT tahunan PPh wajib pajak Badan 1771 atau formulir 1771 adalah formulir SPT tahunan PPh yang digunakan oleh wajib pajak Badan untuk melaporkan penghasilan, biaya, dan perhitungan PPh terutang dalam jangka waktu 1 tahun. Langkah-langkah lapor SPT Badan. Yang pertama, buka djponline.pajak.go.id. Kemudian, masukkan NPWP, kata sandi, kode keamanan, kemudian login. Setelah login, ada tampilan seperti ini, kemudian teman-teman klik lapor. Setelah diklik lapor, maka akan muncul seperti ini, kemudian pilih yang e-filing. Kemudian ada tampilan seperti ini, kemudian teman-teman klik yang buat SPT. Setelah itu ada upload SPT masa atau tahunan. NPWP udah otomatis ada, file SPT, pilih file dalam bentuk CSV, kita cari CSV kita, kemudian kita upload. Kemudian tampilannya akan seperti ini. Setelah upload CSV, kemudian teman-teman upload lampiran keuangan. Teman-teman bisa cari laporan keuangan, kemudian di-upload dan tampilannya seperti ini. Setelah itu di bagian bawah ada start upload, kemudian teman-teman klik. Setelah diklik, maka tampilan seperti ini, proses upload selesai. Kemudian teman-teman klik iya. Setelah diklik iya, maka ada tampilan seperti ini, jenis formulir, tahun atau masa pajak, pembetulan, status SPT, jumlah, catatan, kemudian ambil kode verifikasi di sini. Kemudian teman-teman klik di sini, kemudian ada tampilan seperti ini, pilih media pengiriman kode verifikasi, bisa melalui email dan bisa melalui SMS. Tetapi kalau menggunakan SMS, teman-teman bisa dikenakan biaya, sehingga biasanya kalau saya sih menggunakan email. Nah, ini adalah contoh apabila teman-teman klik yang email. Setelah diklik yang email, maka ada tampilan seperti ini, sukses. Token telah dikirim ke email Anda. Setelah itu kita buka email. Nah ini dia contoh kode verifikasi yang dikirim ke email. Kode verifikasinya kita copy, kemudian kita paste ke bagian masukkan kode verifikasi, kemudian kita klik kirim SPT. Setelah klik kirim SPT, kemudian ada info SPT Anda berhasil dikirim, bukti penerimaan elektronik telah dikirimkan ke email Anda. Apa respon Anda terhadap layanan ini? Biasanya sih saya pilih puas, tapi kalau teman-teman tidak puas, ya pilih yang tidak puas. Kemudian bukti penerimaan elektronik sudah dikirim ke email dan teman-teman bisa cek ke email dan tampilannya seperti ini, contoh BPE-nya. Hampir sama sih caranya lapor SPT Badan dan SPT OP. Kemudian jangan lupa untuk menyimpan NPWP,
nomor EVIN, alamat email, dan password, serta password DJP online yang akan digunakan untuk melaporkan SPT tahunan berikutnya. Dan untuk not, laporan SPT tahunan badan itu wajib lapor paling lambat akhir bulan April atau 4 bulan sejak berakhirnya masa pajak. Apabila telat lapor, maka kena sanksi administrasi sebesar 1 juta. Nah, ini adalah flowchart pelaporan SPT tahunan secara e-filing yang tadi di awal sudah saya jelaskan, yaitu mengajukan permohonan EVIN terlebih dahulu ke KPP maupun online, terus dapat nomor kode EVIN, kemudian pemberian EVIN kepada wajib pajak. Setelah itu diregistrasi dan aktivasi. Setelah itu baru kita bisa lapor menggunakan online. Kemudian dapat verifikasi, dan yang terakhir kita dapat bukti penerimaan elektronik. Sekian dan terima kasih. Semoga apa yang sudah saya presentasikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan dapat menambah pengetahuan teman-teman, dan apabila ada yang kurang jelas maka bisa ditanyakan.